Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang manajemen risiko, yaitu program sadar manajemen risiko, yang mana pada hari ini temanya yaitu mengenai manajemen risiko pada sektor OPAM, khususnya bagaimana kita menghadapi ketidakpastian produksi dengan strategi yang terukur. Mengapa hal ini penting? Karena dalam operasional kerugian besar sering terjadi bukan dari masalah besar, tapi dari akumulasi masalah kecil yang tidak kita tangani sejak awal. Konsep dasar resiko adalah kombinasi antara kemungkinan, kejadian, dan dampaknya. Jadi perlu dibedakan, yaitu hazard, risk, and issue. Kalau hazard itu sumber resiko, risk itu peluang bahaya yang terjadi, dan isu yaitu masalah yang sudah terjadi. Di sektor OPAM sendiri, resiko punya karakter khusus. Yang pertama, dia bergantung pada alam, yaitu bahan baku yang tidak seragam, kemudian proses saling terhubung, investasi tinggi, dan padat energi dan tenaga kerja. Yang artinya satu gangguan kecil ini bisa berdampak ke seluruh proses produksi. Dampak resiko sendiri jika tidak dikelola dengan baik bisa menjadi besar. Contohnya biaya finansial. Dari segi finansial biaya bisa naik, pendapatan turun. Kalau dari segi operasional produksinya bisa terganggu. Kalau dari reputasi, kepercayaan pelanggan menurun, serta dari sisi hukum yaitu potensi sanksi. Contoh sederhananya, jika terjadi kerusakan mesin, produksi terhenti, pengiriman terlambat, terjadi komplain dari pelanggan, dan biaya meningkat. Untuk identifikasi dan titik kritis, risiko harus dipetakan di setiap tahap. Yang pertama, bahan baku yang terkait terhadap kualitas, pasokan, dan kontaminasi. Yang kedua, proses produksi, yaitu risiko yang bisa terjadi kerusakan mesin, losses atau kehilangan, serta penurunan rendemen. Dan distribusi, yaitu keterlambatan dan kerusakan barang. Cara identifikasinya, kita harus menganalisis setiap proses kerja, diskusi dengan bagian terkait, melihat atau mengecek data-data historis, serta melakukan checklist setiap hari. Untuk strategi mitigasi resiko ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, preventive maintenance yang biasanya lebih mudah daripada perbaikan. Kemudian monitoring mesin dengan sensor, pengendalian losses dan rendemen, menyediakan alternatif pemasok dan armada, serta koordinasi rutin antar tim dan antar bagian. Kunci utamanya, yang tidak diukur tidak bisa dikendalikan. Kesimpulan dari bahan kita pada hari ini yaitu manajemen resiko itu bukan sekedar dokumen, tapi cara berpikir dalam operasional sehari-hari. Jadi memang manajemen resiko itu, sadar resiko itu harus diterapkan ke seluruh bagian tenaga kerja, mulai dari bawah sampai manajemen atas. Dengan penerapan yang baik, kita bisa mengurangi kerugian hingga 30-40%, meningkatkan efisiensi, menjaga keberlanjutan usaha, karena pada hari itu keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh hasil produksi, tapi juga kemampuan kita untuk mengelola resiko. Terima kasih. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.